Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di tahun ajaran 2020-2021 di semester kedua di awal tahun 2021. Kita akan belajar di tema ketiga, benda-benda di angkasa. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mari teman-teman kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Let's start our lesson membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berserah diri, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Doa lapang dada, Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tambah ilmu, Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Doa mohon kemudahan, Allahumma yasir wa la tu'asir. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tolong disiapkan alat tulisnya dan buku tema ketiga. Apa yang kita pelajari hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, di mana kita diminta untuk mengamati, menonton video, mengisi kolom dan menggambar, belajar membuat kata depan ke dan dari. Mengapa kita perlu mengamati siang dan malam? Teman-teman silahkan dibaca, ada pada halaman 9 ya teman-teman. Mengapa kita harus mengamati siang dan malam? Dengan mengamati langsung benda-benda yang ada di angkasa, maka kita akan melihat secara langsung kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, dan kita semakin merasa dekat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pertanyaan di sini. Kalau kamu memperhatikan langit di kala pagi, siang dan malam, pernahkah kamu berpikir akan proses penciptaannya? Adakah yang tahu bagaimana langit dan bumi bisa ada? Dan apakah terjadi begitu saja atau ada yang menciptakannya? Ya, tentu memang benar bahwa langit dan bumi tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Sama halnya dengan manusia, langit dan bumi pun juga ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakin, apakah kamu yakin dengan semua kebenaran itu? Ya tentu saja ya teman-teman, kita harus yakin ya, meyakini karena Allah adalah maha segalanya. Apapun bisa dengan mudah Allah ciptakan. Jadi teman-teman juga harus meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kisah Nabi Ibrahim, teman-teman bisa baca tentang kisah Nabi Ibrahim dalam pencariannya mencari Tuhannya. Ada sedikit kisah di sini supaya teman-teman bisa paham, teman-teman membaca bahwa bumi dan langit beserta isinya tidak serta-merta ada, namun semua itu ada yang menciptakannya. Terjadi siang dan malam karena sudah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga matahari, bulan, dan bumi beserta planet yang lainnya tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, di sini pernahkah teman-teman membayangkan apa yang terjadi jika matahari bertabrakan dengan bulan atau matahari bertabrakan dengan bumi? Namun karena kuasanya Allah, semua tetap berada di orbitnya masing-masing, tanpa harus berebutan lintasan dan lain sebagainya. Subhanallah ya teman-teman, sungguh Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha segalanya.
Dan untuk menambah keyakinan itu, mari kita melakukan kegiatan di bawah ini dengan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Supaya kita diminta untuk tetap berbuat kebaikan di muka bumi ini ya. Nah, untuk halaman 11 sampai halaman 14, di sini ada beberapa LK, lembar kerja. Teman-teman diminta mengamati urutan tata surya. Sebelumnya teman-teman scan dulu barcode yang ada di sini. Di sini ada video. Dengan melihat video ini teman-teman akan mengetahui urutan planet tata surya. Bagaimana teman-teman? Bagus ya videonya. Jadi kira-kira yang sebelah sini ini apa ya? Ya betul, ini adalah matahari. Urutan planet pertama yang dekat matahari Merkurius. Berikutnya adalah Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan sudah. Karena Pluto itu termasuk planet terluar, jadi tidak termasuk rangkaian dalam urutan tata surya ya nak ya. Pluto tidak termasuk karena ada beberapa planet yang ikut di dalamnya. Selain planet Pluto ada beberapa planet terluar di dalamnya. Jadi urutan tata surya ini yang dekat dengan matahari hanya ini saja: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Teman-teman menuliskan ya, dari sini kotak-kotak ini diisi. Untuk tugas selanjutnya, teman-teman menggambar planet. Setelah teman-teman sudah melihat barcode-barcode ini, teman-teman menggambar di lingkaran-lingkaran ini bagaimana Merkurius itu. Oh, warnanya seperti ini. Setelah aku lihat di video tadi, ada urutan keberapa kira-kira Merkurius itu? Ya benar, 1. Di sini ada warnanya apa? Apa ciri khasnya dari planet Merkurius? Ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar ciri khasnya di antara planet-planet yang lain. Warnanya agak kecoklat-coklatan, boleh di sini. Urutan keberapa kalau Jupiter itu? 5 ya teman-teman. Ini digambar sesuai dengan warna-warna planetnya. Insya Allah mudah. Dan untuk tugas berikutnya di halaman 15, teman-teman akan belajar tentang kata depan. Di sini ada kata depan ke dan dari. Apa sih kata depan itu? Kata depan adalah preposisi. Dalam bahasa Indonesia disebut preposisi. Nama lain dari kata depan adalah preposisi. Jenis ini biasanya diletakkan di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lain yang memiliki hubungan makna. Seperti ada yang kata dasar ya, di sini ada di, ke, dari, oleh. Tapi yang kita pelajari hanya di dan ke saja. Penulisan kata depan ke sesuai kaidah bahasa Indonesia bisa dilihat fungsinya. Contoh ya nak ya, yang dipisah yaitu ke mana, ini jadi tidak disambung. Kalau ke 5, ke 7, ke 10 ini merupakan kata bilangan tingkat, jadi digandeng, disambung kalau menulis. Untuk kata depan dari berfungsi untuk menyatakan tempat, penulisannya juga harus dipisah. Kata depan dari merupakan imbuhan penulisan harus digabung ataupun serangkai. Jadi ada 2 macam ya nak ya. Ada yang bisa disambung karena menyatakan tempat, ada yang dipisah. Yang dipisah ini yang menyatakan tempat, yang digabung itu merupakan rangkaian katanya ya. Seperti daripada, ini sambung kalau menulis. Contoh, mari kita isi sama-sama yuk. Planet Jupiter termasuk planet terjauh titik-titik matahari. Kira-kira ini diisi ke atau dari ya? Kita ulang. Planet Jupiter termasuk planet terjauh. Betul, dari matahari.
Lanjut, nomor 2, planet Mars merupakan planet terkecil. Titik-titik planet lainnya kira-kira ke atau dari ya isinya? Betul, isinya dari. Planet Mars merupakan planet terkecil dari planet lainnya. Teman-teman insya Allah bisa kok menjawab ini ya. Ini ada ke dan dari. Saya senang berhayal berkunjung ke luar angkasa. Planet Pluto, planet paling terkecil. Ini planet Pluto paling kecil dan jauh titik-titik tata surya. Kita ulang, planet Pluto paling kecil dan jauh dari tata surya. Kami ingin berkunjung titik-titik planetarium di Tenggarong. Kami ingin berkunjung apa kira-kira? Betul, ke planetarium di Tenggarong. Terbuat titik-titik, apakah planet itu? Kira-kira apa ya isinya ini? Terbuat dari apakah planet itu? Nomor 7, titik-titik jauh matahari terlihat kecil. Apa ini? Ke atau dari ya? Betul, dari jauh matahari terlihat kecil. Oke, selanjutnya teman-teman bisa isi di sini. Dan uji kemampuanmu tentang planet-planet dalam tata surya. Sebutanku adalah planet bercincin. Planet apakah aku? Nah, ini mudah ya teman-teman. Bisa dijawab dengan nama planet-planet sesuai dengan pertanyaan yang sesuai ya. Ini ada di halaman 16. Sekarang silahkan mengerjakan dan siapkan alat tulismu. Terima kasih, selamat mengerjakan teman-teman. Semoga dimudahkan. Terima kasih anak-anak SD 3, terima kasih ayah bunda. Tetap semangat, jangan lupa rajin cuci tangan, jaga kesehatan, minum vitamin, makan sayur dan buah. Jaga kebersihan, hindari kerumunan, dan selalu memakai masker ya nak ya. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.